Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Widyadana Pratama dengan NIM 202002002 dari Agroteknologi A. Saya di sini akan mempresentasikan sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Yang pertama, pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu sendiri adalah sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen di mana tiap-tiap komponen menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menjadi satu tatanan yang utuh, masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat, memiliki keterikatan satu sama lain yang pada pokoknya mempunyai satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Sistem pemerintahan suatu negara pada umumnya akan memiliki satu sistem dan tujuan pokok yang sudah pasti, yaitu menjaga kestabilan negara yang bersangkutan. Sistem pemerintahan ini harus mempunyai suatu landasan yang kokoh, tidak bisa digoyahkan oleh sesuatu apapun. Sistem pemerintahan dari suatu negara harus dijauhkan dari sifat statis, karena nantinya sistem pemerintahan yang statis ini akan mengakibatkan kerugian tersendiri bagi pemerintahan tersebut. Terlebih lagi jika tidak hanya statis melainkan juga absolut. Nantinya akan ada protes dari masyarakat karena pemerintahannya akan dianggap memberatkan kaum minoritas alias rakyat kecil. Selanjutnya, macam-macam sistem pemerintahan. Secara umum, sistem pemerintahan sendiri dibagi 6, yaitu presidensial, semi-presidensial, parlementer, komunis, demokrasi liberal, dan liberal. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial, yaitu negara republik menganut sistem ini. Sistem yang memilih kekuasaan eksekutif lewat pemilihan umum. Pada sistem ini rakyatlah yang memilih siapa presidennya. Nantinya presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Memiliki kewenangan memilih dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Presiden juga mendapat jaminan konstitusi sehubungan kewenangannya dalam bidang legislatif. Negara Indonesia menganut sistem ini. Yang kedua yaitu sistem semi-presidensial, merupakan gabungan dari sistem presidensial dan parlementer, karena presidennya dipilih oleh rakyat menjadikannya memiliki kekuasaan yang luas dan kuat. Bersama-sama dengan Perdana Menteri, Presiden menjalankan kekuasaannya. Yang menganut sistem ini adalah salah satu contohnya adalah negara Perancis. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan parlementer. Di sistem ini, parlemennya memegang peranan yang sangat penting. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Demikian pula sebaliknya, parlemen bisa memberhentikan dengan cara memberikan statement mosi tidak percaya. Di dalam sistem parlementer dimungkinkan ada Perdana Menteri dan Presiden, namun di sini Presiden hanya bertindak selaku kepala negara. Negara Jepang, Malaysia, Belanda adalah negara yang memegang sistem ini. Yang keempat yaitu sistem komunis. Dalam sistem komunis, semua sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh Partai Komunis. Partai Komunis ini bertindak anti kapitalis, kekuasaan akan berlangsung secara penuh, tidak mengakui kepemilikan akumulasi modal pada individu. Yang kelima yaitu demokrasi liberal. Kebebasan individu sangat ditonjolkan dengan sistem ini. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional. Individu akan dilindungi hak-haknya oleh undang-undang atau konstitusi. Apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah jangan sampai melanggar kebebasan individu. Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran menjalankan sistem ini. Dan yang terakhir, keenam, sistem pemerintahan liberal. Liberal di sini maksudnya bebas, kebebasan dalam segala hal, kesamaan hak-hak dan berpolitik. Sistem liberal sangat menantang keras adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dan agama. Selanjutnya, sistem pemerintahan di Indonesia. Secara garis besar, sejarah Indonesia terbagi atas 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama
Yang pertama, masa pemerintahan Orde Lama berjalan dari tahun 1945 hingga tahun 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Penyebutan masa Orde Lama merupakan istilah yang diciptakan pada masa Orde Baru. Sebenarnya Soekarno tidak begitu menyukai istilah Orde Lama. Ia lebih suka menyebut masa kepemimpinannya ini dengan istilah Orde Revolusi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara. Sebenarnya, di bawah UUD 1945 telah tercantum bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun setelah 3 bulan terjadi penyimpangan terhadap UUD 45, penyimpangan itu sendiri adalah mengenai pembentukan kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri, sehingga pada masa ini dipengaruhi oleh Belanda. Indonesia menggunakan sistem parlementer. Masa parlementer berakhir ketika dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Lalu dimulailah sistem pemerintahan masa Orde Baru. Istilah Orde Baru dipakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno atau era Orde Lama dengan masa kekuasaan era Soeharto. Era Orde Baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru setelah ditumpasnya pemberontakan PKI pada tahun 1965. Pada masa Orde Baru, awalnya demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Pada awalnya, demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan, namun dalam perkembangannya kehidupan demokrasi era Orde Baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan presidensial juga terlihat ditonjolkan. Kemudian Soeharto menetapkan demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Yang setelah itu sistem pemerintahan masa reformasi. Era reformasi dimulai dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan dan demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Selanjutnya, lembaga negara. Lembaga negara pengertiannya yaitu adalah sebuah lembaga yang berdiri pada sebuah pemerintahan dengan status lembaga itu dimiliki dan dibentuk oleh negara. Lembaga yang dibentuk ini juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap negara dan bekerja untuk menentukan arah dan pembangunan negara. Peran lembaga negara yaitu kedaulatan suatu negara memang berada di tangan rakyat, akan tetapi rakyat tidak dapat menjalankan kedaulatan itu sendiri tanpa adanya lembaga negara. Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, setiap lembaga harus menjalankan amanah dengan baik dan sesuai dengan UUD Pancasila. Sehingga dapat disimpulkan peran lembaga negara yaitu sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD dan Pancasila. Yang pertama, lembaga negaranya yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, memiliki wewenang berupa mengusulkan perubahan pasal-pasal dalam UUD, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya jika terjadi pelanggaran sesuai dengan UUD. Yang kedua yaitu lembaga eksekutif, memiliki wewenang menjalankan UUD dan Pancasila, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, mengajukan rancangan undang-undang dan perpu, mengajukan RAPBN, mengangkat duta dari negara lain sebagai perwakilan negara tersebut, memberikan gerasi amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Selanjutnya, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang memiliki wewenang menetapkan RAPBN bersama Presiden, menetapkan rancangan undang-undang atau RUU, mengawasi jalannya pemerintahan dalam negara atau suatu daerah, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya, Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Negara atau BPK bertanggung jawab dalam memeriksa keuangan negara, memberikan hasil pemeriksaan, dilaporkan keuangan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, Lembaga Mahkamah Agung mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah, memberikan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang,
mengadili perkara pada tingkat kasasi. Selanjutnya, lembaga Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki wewenang menguji kekuatan undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa atas lembaga negara, memutuskan pembubaran sebuah partai politik sesuai undang-undang, dan memutuskan perselisihan atas hasil pemilihan umum. Selanjutnya, lembaga Komisi Yudisial yang memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Presiden, menjaga dan menegakkan kehormatan perilaku hakim. Dan selanjutnya DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki wewenang mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah yang berkaitan dengan daerah masing-masing. Selanjutnya, fungsi lembaga negara. Fungsi lembaga negara itu sendiri yaitu untuk membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi negara maju serta untuk membangun kesejahteraan pada masyarakat dalam memberi fasilitas kepada masyarakat, serta untuk mencapai berbagai tujuan lainnya yang dimiliki pemerintahan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.